Oke, kita lanjutkan buat pembahasan tentang tes analogi ya. Oke, soal nomor 1. Marah titik-titik sama dengan titik-titik nangis. Nah, dari sini kita harus menentukan hubungan kata yang tepat untuk kita mempresentasikan si marah dan juga mempresentasikan nangis. Jadi kalau misalkan marah dia mempresentasikan apa, dan titik-titik ini harus mempresentasikan si nangisnya. Kayak marah, berarti kan marah ini mengakibatkan apa? Marah mengakibatkan caci, sama dengan sedih mengakibatkan nangis. Cocok ya? Maksudnya dia tuh masih kayak begini. Oke, pilihan yang B. Marah mengakibatkan kecewa sama dengan sakit mengakibatkan nangis. Nah, kalau sakit itu nggak apa ya, belum tentu dia itu nangis. Ya, kalau sakit biasa ya dia nggak nangis. Jadi kalau misalkan sedih dia kan mesti kayak nangis gitu ya, walaupun dia itu nangisnya nggak secara fisik, kan dia nangis secara batin gitu. Ya, jadi yang B ini salah. Yang C, marah mengakibatkan teriak. Ya, kalau dia marah, ya ngapain teriak gitu kan. Tapi bisa jadi juga sih, kalau misalkan ada orang yang marah-marah kemudian sampai teriak-teriak gitu sama tetangganya dengar, terus senang mengakibatkan nangis. Ya enggak, senang itu ya senang, ya enggak sampai nangis itu. Misalkan konteksnya beda, kalau misalkan dia itu senang kemudian senangnya dia bersyukur sampai mata dia nangis gitu ya, konteksnya beda. Tapi konteks di soal ini tuh bukan yang seperti itu. Oke, pilihan jawaban yang D. Marah mengakibatkan cemberut, maka mengakibatkan nangis. Kalau marah ngapain cemberut? Kemudian murka, ngapain juga nangis ya kan? Ya murka ya dan Oke, kalau yang E, marah mengakibatkan mengeluh, takut mengakibatkan nangis. Takut, ya marah ngapain juga ngeluh ya kan? Salah. Jadi jawabannya benar. Oke, nomor 2 kita harus cari hubungan katanya terlebih dahulu. Kalau di sini tuh ada hewan semua, dan di kobra ini itu salah satu hewan juga, tetapi dia dilihat dari apanya dulu, hubungan kata masing-masing yang ada di pilihan A sampai E ini ya kan. Misalkan ini kita cari hubungan suatu kata, misalkan salah satu hewan buas itu apa, sama salah satu hewan yang mematikan, karena ini tuh kan kobra ya, kobra itu hewan yang paling mematikan gitu. Ya, kita coba, salah satu hewan buas adalah singa, ya kan. Kemudian hewan yang paling mematikan adalah kobra. Berarti yang mematikan ya udah ini benar mematikan. Kemudian kalau misalkan ini ular, kobra kan juga nggak cocok ya, salah satu hewan ular adalah kobra. Ya benar juga sih, buas singa. Salah satu hewan yang mematikan adalah kobra. Oke, bentar. Yang pilihan D, buas beruang. Salah satu hewan melata adalah kobra. Ini tuh bukan apa ya, konteksnya adalah si hewan ini tuh lebih ke fungsinya apa gitu. Jadi si buas, karena ini tuh buas itu kan kayak kata sifat, kemudian di sini juga harus kata sifat gitu. Kalau misalkan ini ya bukan, ular, hitam juga enggak. Hitam juga kata sifat, cuman dia bukan itu. Yang mematikan nih bang. Kalau di sininya hewan ya berarti di sini juga hewan. Oke, lanjut di soal nomor 3. Jalan raya, titik-titik sama dengan titik-titik. Guling. Oke, berarti kita disuruh untuk menentukan yang titik-titik ini, sama bagian ini. Kita cari hubungan katanya terlebih dahulu. Kalau misalkan polisi jalan raya, ini ya, ini kan jalan raya. Jadi lampu lalu lintas terdapat di jalan raya. Coba lampu lalu lintas yang ini. Lampu lalu lintas berada di jalan raya. Kalau jalan raya itu ada lampu lalu lintas. Nah, kalau di kasur berarti ada guling gitu. Kalau
kalau di spray ada guling, kalau di tidur ada guling, kalau di bantal ada guling kan nggak cocok. Ya yang cocok yang kasur. Kalau di kasur ada guling. Jalan raya. Di jalan raya itu ada lampu lalu lintas. Ya, kalau di kasur itu ada guling. Ya, berarti ini benar ya. Kayak kalau misalkan kita cocokin dari opsi yang A sampai dengan D, ini nggak cocok. Coba deh, jalan raya ada keamanan lalu lintas. Masih dia nggak masuk ke situ ya, dia kan masuk ke alatnya. Ini kan juga masuk ke alat guling, maksudnya ada bentuknya gitu. Keamanan lalu lintas kan kayak kata. Oke, kemudian yang nomor 4, kering titik-titik sama dengan titik-titik udah ada. Oke, kering kan ini berarti kan udara di sini juga harus gitu, harus sama dengan maksudnya jenis katanya itu juga harus sama. Sungai ini bukan gurun, lahan, kolam, ya yang benar yang di dong kan. Oh, maksudnya kan sungai ini kan kayak bentuk itu udara kan ya, ya udara, air, api. Dan yang B berarti kering itu karena nggak ada air. Kalau hampa itu ya karena nggak ada udara. Berarti jawabannya B.